Bagaimana kalau orang yang mengajarimu bertani ternyata sudah meninggal bertahun-tahun lalu? Awalnya, Raka mengira semua itu hanya kebetulan. Sampai suatu pagi ia melihat sesuatu yang membuatnya yakin. Ada sosok yang masih setia menjaga sawah meski tubuhnya sudah lama terkubur. Pada tahun 2023, aku ditugaskan sebagai penyuluh pertanian di desa Parampadi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Desa itu sedang dilanda kekeringan panjang. Sawah-sawahnya retak, panennya terus gagal, sementara para petani lebih banyak diam setiap kali kutanya penyebabnya apa. Pak Lurah hanya berpesan satu hal sebelum aku menempati rumah dinas tua. Kalau sudah malam, jangan berkeliaran ke petak lor. Aku menganggapnya sekedar mitos desa saja. Keesokan paginya aku memeriksa lahan pertanian. Hampir semua padi menguning sebelum waktunya. Karena penasaran aku berjalan lebih jauh ke sebuah petak sawah yang diselimuti kabut tipis meski matahari sudah tinggi. Di sana kulihat seorang lelaki tua bercaping sedang duduk di pinggir saluran irigasi. Aku menyapa, tetapi ia tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke tumpukan batu yang menyumbat aliran air. Air harus dibiarkan mengalir, katanya pelan. Meski bertentangan dengan teori yang kupelajari, aku mengikuti sarannya. Begitu batu dipindahkan, air mulai mengalir perlahan membasahi sawah yang semula kering. Saat hendak mengucapkan terima kasih, lelaki tua itu sudah menghilang. Padahal sawah itu terbuka dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku mencoba mengabaikan kejadian itu. Keesokan paginya, petak lor berubah hijau, sementara sawah lain tetap mengering. Aku kembali menemui lelaki tua itu. Kali ini pulpenku jatuh ke lumpur di dekat kakinya. Saat membungkuk mengambilnya, darahku seperti berhenti mengalir. Lumpur di bawah kakiku meninggalkan bekas pijakan yang dalam, tetapi tanah di bawah kaki lelaki tua itu tetap rata. Tidak ada jejak kaki sama sekali padahal dia menginjak lumpur. Iya, tidak ada jejak kaki di dalam lumpur itu, sungguh aneh. Aku perlahan mundur, lelaki itu menatapku tanpa berkedip. Tanah tidak pernah lupa kepada orang yang menjaganya. Sesaat kemudian, kabut turun semakin lebat. Seketika kabut itu tersibak, sosoknya lenyap begitu saja. Siang hari aku menceritakan semua itu kepada Pak Slamet. Wajahnya langsung pucat. Itu Mbah Wiro, bisiknya. Beliau sudah meninggal tahun 2014. Rasa penasaranku semakin besar. Aku membuka arsip lama di kantor desa. Di sana, kutemukan berita tentang Wiryono alias Wiro, seorang petani yang dituduh gila karena mempertahankan cara bertani tradisional. Setelah gagal panen, ia ditemukan meninggal gantung diri di sebuah gubuk dekat petak lor. Namun semakin banyak membaca arsip, semakin terasa ada yang janggal. Aku menemukan peta irigasi lama dan dokumen yang menunjukkan aliran air sengaja dialirkan ke sawah milik keluarga para perangkat desa dan perangkat desa itu sendiri. Sawah Mbah Wiro dibiarkan kering hingga panennya gagal. Ia dijadikan kambing hitam agar tidak ada yang mengetahui pencurian air itu. Malamnya aku nekat mendatangi gubuk tempat Mbah Wiro meninggal. Begitu masuk, hawa di dalamnya terasa sangat dingin. Di sudut ruangan terdengar suara langkah kaki menyeret tanah. Padahal aku sendirian. Saat cahaya senter mengarah ke dinding, muncul bayangan seorang lelaki bercaping berdiri membelakangiku. Pelan-pelan bayangan itu mengangkat tangan lalu menunjuk ke bawah lantai kayu. Ketika aku beranikan diri melihat ke sana, kutemukan map tua berisi salinan dokumen pengalihan saluran irigasi beserta tanda tangan Pak Lurah Sartro. Saat aku menoleh kembali, bayangan itu sudah hilang. Beberapa hari kemudian, semua bukti kukirim ke pihak berwenang, penyelidikan dilakukan, saluran irigasi dibuka kembali, dan kecurangan yang selama ini bertahun-tahun disembunyikan akhirnya terbongkar. Sejak saat itu, sawah-sawah desa Karangpadi kembali subur. Tetapi warga percaya, bukan karena hukum
akhirnya bekerja, melainkan karena Mbah Wiro akhirnya memperoleh keadilan. Sampai hari ini, setiap pagi berkabut, beberapa petani masih mengaku melihat seseorang lelaki tua bercaping mengatur aliran air di batak lor. Anehnya, setiap kali mereka mendekat, lelaki itu selalu menghilang. Yang tersisa hanyalah lumpur basah tanpa satupun bekas jejak kaki. Itulah Mbah Wiro, arwah Mbah Wiro yang menjaga sawah-sawah di sana.